poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan uang dan membahas hitungan permintaan teori Irving. Apa itu permintaan uang? Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk kas atau saldo rekening, bukan menukarkannya dengan aset lain. Permintaan ini timbul dari kebutuhan untuk melakukan transaksi, berjaga-jaga terhadap ketidakpastian, dan sebagai bentuk investasi atau spekulasi terhadap masa depan. Selanjutnya ada 3 fungsi utama permintaan uang menurut teori klasik dan Keynesian. Transaksi, uang diperlukan untuk membayar pembelian barang dan jasa sehari-hari jaga-jaga. Uang disimpan untuk kebutuhan mendesak dan situasi tak terduga. Spekulasi, uang dipegang untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau suku bunga di masa depan. Penjelasan komponen rumus, M-Money Supply. Total jumlah uang tunai dan saldo rekening yang tersedia di masyarakat. Kelima, velocity. Seberapa sering uang berpindah tangan dalam satu periode waktu. SP Price Level. Tingkat harga rata-rata barang dan jasa. Tinggi transactions. Jumlah transaksi ekonomi yang terjadi dalam satu periode. Asumsi penting dalam teori Irving Fisher. Kecepatan peredaran uang V dianggap konstan dalam jangka pendek. Kenaikan jumlah uang beredar M akan menyebabkan kenaikan harga panjang secara proporsional jika kelima dan tinggi tetap. Volume transaksi tinggi tergantung pada output real perekonomian. Contoh mencari panjang tingkat harga rata-rata. Misalnya kita tahu jumlah uang yang beredar M adalah Rp60 juta. Kecepatan uang berputar V adalah 5 kali, dan jumlah transaksi tinggi sebanyak 2,5 juta transaksi. Diketahui, MRP60 juta. Kelima, 5. Tinggi 2,5 juta transaksi. Untuk mencari harga rata-rata barang atau jasa, kita gunakan rumus panjang MXP tinggi. Lalu kita masukkan angkanya. Panjang 600 juta kali 5 2,50, panjang 3,00,002,50 sama dengan 1.200. Jadi, harga rata-rata setiap barang atau jasa adalah Rp1.200. Contoh mencari M jumlah uang beredar. Sekarang, misalnya kita sudah tahu harga rata-rata barang panjang adalah Rp2.000, kecepatan uang berputar V adalah 4, dan jumlah transaksi tinggi adalah 1,5 juta transaksi. Diketahui, panjang 2000, V4, tinggi 1,5 juta transaksi. Maka untuk mencari jumlah uang yang beredar N, kita pakai rumus M panjang X tinggi kelima. Kita masukkan angkanya. M2000 kali 1,50 tambah 4M3. 000,00 dibagi dengan 4 sama dengan 750,00. Jadi, jumlah uang yang beredar adalah Rp750 juta. Kelebihan dan kekurangan teori Irving Fisher. Kelebihan, menyederhanakan hubungan antara uang, harga, dan transaksi, memudahkan analisis awal mengenai inflasi dan kebijakan moneter, menjadi dasar teori ekonomi klasik tentang peran uang dalam perekonomian. Kekurangan, menganggap kecepatan peredaran uang V konstan, padahal bisa berubah, tidak mempertimbangkan pengaruh suku bunga dan preferensi masyarakat, kurang relevan dalam ekonomi modern yang lebih kompleks. Kesimpulan, permintaan uang berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Teori Irving Fisher menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dapat menyebabkan kenaikan harga-harga jika kecepatan uang dan volume transaksi tetap. Teori ini masih menjadi fondasi penting dalam memahami inflasi dan kebijakan moneter saat ini.